Hari pertama, Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik. Hai, kembali bersama saya, Bang Bill. Di video kali ini saya kembali menyajikan bagaimana Pak Said Didu yang kemarin ya sudah saya upload videonya. Dia kemudian menganggap bahwa Mas Gibran sebagai wakil presiden itu nampaknya melampaui kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Prabowo atau presiden yang terpilih. Dan yang paling menarik adalah ternyata menurut Pak Said Didu apa yang dilakukan oleh Mas Gibran yang kemudian turun ke lapangan, yang selanjutnya dia juga ya kasih bagi-bagi makanan gratis, termasuk juga yang melayani tamu dari luar negeri, menurut Pak Said Didu bahwa ternyata itu adalah polarisasi yang dilakukan dalam rangka untuk membangun brand Mas Gibran. Bahkan dia menilai akan ada survei ke depan yang ujung-ujungnya ingin menyatakan bahwa Mas Gibran ini sebagai wakil presiden yang memiliki kinerja yang terbaik. Tuduhan yang dilakukan atau anggapan yang disampaikan oleh Pak Said Didu ini juga ternyata akhirnya dibalas langsung oleh Mas Gibran dengan pernyataan bahwa ya kita ini semua adalah pembantu presiden yang bekerja berdasarkan atau sesuai dengan apa yang menjadi perintah presiden. Kemarin saya sudah perlihatkan videonya, kali ini saya perlihatkan lagi bagaimana kemudian Mas Gibran membantah ya, Mas Gibran membantah bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Didu itu tidak benar dan tidak sesuai. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini saya sajikan dulu video bagaimana Mas Gibran dengan segala aktivitasnya. Dia juga share di media sosialnya. Dia melayani tamu dari luar negeri yang nampaknya membuat Pak Said Didu sewot. Oke, guys, ini dia. Saya perlihatkan ya videonya ya. Tentang aksi-aksi yang dilakukan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Mas Gibran. Wih, keren kayaknya Mas Gibran. Ini yang bikin Pak Said Didunya jadi merasa merasa Mas Gibran ini offside. Elegan ya guys ya. Keren, keren, luar biasa. Nah ini Pak Said Didu langsung kemudian mengomentari bahwa Mas Gibran yang dia sebut sebagai Fufu Papa itu sudah mendapatkan konsultan yang membangun brandnya dan ini gayanya Jokowi. Kita dengarkan lagi ya, singkat. Hari pertama, Fufu Papa sudah menyalip Presiden. Ini bahasa-bahasa orang-orang sewot, orang-orang sirik. Ada ya kita dengar. Banyak pihak meminta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo, tapi saya melihat di hari pertama Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Ya 100 hari kerja itu kan ya mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-100. Yang kemudian disebut dengan menyalip Prabowo itu bagaimana? Nih dengarkan penjelasannya Mas Gibran ya. Kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik. Habis ini kan kita sidang kabinet, kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo ya. Itu kurang lebih masih sama, tapi sekali lagi kita tunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden Prabowo. Jadi yang jelas apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu ingin memastikan bahwa semua ini adalah bagian dari kerja-kerja yang tentu sudah berkoordinasi dengan presiden. Ya namanya wakil presiden ini cuma pembantu, menteri-menteri juga cuma pembantunya presiden. Sehingga itu semua aktivitas yang dilakukan oleh pembantu-pembantu presiden pasti semua terkoordinir dengan baik. Tidak ada tuh istilah kemudian mau melampaui. Malahan kalau kabinetnya Pak Prabowo misalnya ada menteri yang menonjol, ada wakil presiden yang menonjol, pastikan ujung-ujungnya itu juga penilaian positifnya kepada presiden. Kenapa? Karena presiden
presiden berhasil merangkul orang-orang baik yang menjadi pasangannya dan juga pembantu-pembantunya itu adalah orang-orang terbaik yang benar-benar melayani presiden dengan baik, ya kan? Jadi brand yang diciptakan oleh wakil presiden dan menteri-menterinya yang bekerja dengan baik itu ujung-ujungnya akan kembali kepada Pak Prabowo. Jadi bukan menyalip Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak perlu disalip, dia nomor satu kok. Cuma ya memang orang-orang lagi dendam, orang-orang lagi belum move on, kan gitu. Nah ini kita dengar dan kita lihat bagaimana Mas Gibran punya aktivitas ya. Asik, asik. Oh luar biasa, luar biasa. Tancap gas Mas Gibran, luar biasa, luar biasa. Keren. Makan gratis guys buat anak-anak guys. Jadi yang dilakukan oleh Mas Gibran ini itu adalah bagian dari cara beliau melanjutkan apa yang kemudian menjadi agenda besar dari Pak Prabowo. Jadi bukan soal membangun brand gitu. Semua Pak Ma'ruf juga kemarin ada akun resmi wakil presiden yang kemudian ternyata juga menunjukkan bahwa beliau eksis kan gitu. Tapi tetap brandnya Pak Jokowi nggak bisa dilawan oleh wakil presiden. Jadi Mas Gibran ini mau diangkat seperti apapun, dia tetap wakil presiden kan itu. Mantap. Wih. Ya. Oke, nah itu jadi ya Pak Said Didu dan juga teman-teman, coba berikan saja kesempatan buat Pak Prabowo, Mas Gibran dan juga teman-teman yang ada di Kabinet Merah Putih ini. Mereka bekerja dengan baik, tidak perlu langsung dihajar, baru 1 hari langsung dihajar, dicari kesalahan-kesalahannya, dicari kelemahan-kelemahannya. Pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang juga perlu diterjemahkan dengan baik, ada pernyataan beberapa menteri yang langsung dihajar, yang langsung dijadikan bulan-bulanan oleh banyak netizen. Dan netizen ini ujung-ujungnya juga rata-rata anak abah, yang patronnya itu ke Pak Said Didu, Refli Harun, ya. Kemudian ke Roy Suryo, ya ini orang-orang yang memang barisan sakit hati, Faisal Assegaf, Dr. Tifa, jadi kelompok-kelompok yang betul-betul merana, jadi gelandangan politik, yaitu seperti Amin Rais, ya kan? Jadi ini situasi-situasi yang menurut saya sepantasnya teman-teman yang hari ini dinyatakan sebagai bagian dari warga Republik Indonesia, ayolah sebisa mungkin tidak perlu lagi ada upaya atau hal-hal yang sebenarnya tidak mencerminkan kita itu sebagai pribadi-pribadi yang ya layaknya tokoh-tokoh nasional. Coba, aku pikir itu jangan sampai kita semua ini menjadi menjadi pribadi yang tidak pandai bersyukur gitu. Nah, kemarin kita lihat Amin Rais waktu datang ke lokasi kegiatan pelantikan, banyak juga yang akhirnya menertawakan beliau. Yaitu kenapa? Karena situasi dan kondisi yang jangan dilupakan, situasi dan kondisi masyarakat sekarang ini udah jenuh dengan pribadi-pribadi yang menunjukkan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang nggak sesuai. Inilah momen saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan bagaimana kemudian Amin Rais itu juga waktu datang di acara pelantikan presiden itu justru dicuekin guys. Kan gitu. Ini apa maksudnya? Ya ini situasinya sudah begitu. Kenapa? Karena terlalu banyak nyinyir. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ini Pak De Amin ini. Inilah momen Amin Rais. Kasihan. Nah, kasihan. Tidak disebut. Ya. Ya. Kasihan kan akhirnya. Aku jadi kasihan gitu. Aku sendiri jadi kasihan. Nah, inilah pentingnya kesadaran dari kita semua bahwa ternyata juga
kalau mau memberikan, ini bukan seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kita punya satu musuh bersama. Kita punya perlawanan yang sama kepada satu musuh. Namanya adalah Pak Soeharto, rejim Orde Baru yang menjadi musuh bersama seluruh rakyat. Kemudian ada juga zaman SBY. Zaman SBY juga terpecah ya. Pokoknya di zaman SBY itu termasuk di zamannya Gus Dur, zamannya Megawati, ketika ada kelompok yang mau mengkritik Megawati dan mau mengkritik SBY serta Gus Dur, ada kelompok lain yang kemudian melakukan pembelaan. Ini tidak menjadi musuh bersama kayak Presiden Soeharto. Nah, cuma memang di zaman sekarang, di mana era digital, era media sosial semua berkelindan, mau memusuhi presiden atau memusuhi figur atau pejabat tertentu, kelompok penyinyir itu bisa berhadapan dengan kelompok pembela. Yang kontra akan berhadapan dengan yang pro. Nah, situasi seperti ini baku balas pantunnya ada di media sosial. Kan gitu. Ya dulu kalaupun ada yang baku lawan, tapi tidak ada media sosial yang segamblang ini, yang sehebat ini situasinya. Makanya ketika teman-teman menghajar Jokowi, ya lawan-lawan banyak aja dengan yang kemudian memberikan cinta kepada Jokowi. Nah, faktanya yang terjadi adalah yang mencintai Jokowi itu lebih banyak. 80% lebih. Sementara kelompok-kelompok seperti mereka ini sedikit. Ya, angka-angka ini penting untuk kemudian dipahami. Ini bukan soal yang kalian lakukan benar atau salah, bukan. Tapi kita lihat saja bahwa ternyata orang lebih mencintai Jokowi. Masa Jokowi salah semua gitu? Bahwa ada hal yang kemudian perlu dikritik, ya sama. Kalian-kalian juga perlu dikritik. Tidak bebas nilai semua, kan begitu. Jadi, kalau saya sih kadang-kadang ada kaidah yang kemudian menghormati pendapat mayoritas itu juga penting. Nah, hari ini pendapat mayoritas itu memberikan apresiasi kepada Jokowi, memberikan apresiasi kepada Prabowo dan juga Gibran, memberikan penghormatan terhadap apa yang sudah dibangun melalui kabinet merah putih ini. Kenapa lagi ada orang-orang seperti kalian yang suaranya sumbang, ya? Kalaupun suaranya sumbang kemudian di sana letak kebenarannya itu betul-betul utuh, ya nggak masalah, kan gitu. Jadi aku pikir itu ya, mudah-mudahan kita semua bisa menyadari, kita semua bisa belajar bahwa ketika Anda mau mengambil di pihak-pihak tertentu dan mengambil sisi kebenaran tertentu yang akan Anda perjuangkan, semua beresiko. Semua ada hal-hal yang kemudian bisa punya potensi membuat Anda juga menjadi bulan-bulanan. Kan kasihan kalau dicuekin seperti Amin Rais di acara yang sakral di mana dia sebagai mantan ketua MPR, seperti itu yang terjadi. Sementara Mas Gibran dengan gayanya yang luar biasa ya, dengan maconya, laki-laki muda, wakil presiden, ya banggalah kan gitu. Bahwa beliau ada hal personal yang tidak baik, ya itu urusan personal. Emangnya lo semua bersih kan enggak gitu. Oke? Selamat bertugas Prabowo dan Gibran. Kami tetap memberikan dukungan. Salam dari Manado. Saya Bang Bill, Offside.